Kebaktian Minggu GKPI Resort Medan Barat 11 Oktober 2020 Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Epistel 2 Musa atau Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Evangelium Markus 10 ayat 35 sampai 45. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan tema kepemimpinan yang menghamba. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu dulu mulai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1-3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144A ayat 2-3. Suara Yesus kedengar. Suara Yesus ku dengar. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri. Hai, mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air ayat dan hidup dalamnya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah.
dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika Engkau berbuat demikian, dan Allah memberitakan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bernyanyi dari buku Ende nomor 707 ayat 3, Ogogo Ondon Apul-Apul. Songon amado tu anakot, songon amado tu anakona, olong ni tu hatai tua. Mari nyanyikan bersama-sama. Songon amado tu anakona, olong ni tu hatai tua. Damasa di panguru pionda, ombatu pada natua. Debata amatana diginjam, idoha posatu satong-tong, dipailing-iling ni tangana, dameso nang doro hakino. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 5, Padamu Tuhan dan Allahku. Namamu Yesus suci agung. Mari nyanyikan bersama-sama. Namamu Yesus suci agung, ya sumber kasih kurnia. Padamu datanglah umatmu mencari hidup yang bakar, yang bertelut berkah datangan, berlimpah-limpah kekenyangan. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis,
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Marilah kita bersaksi mengirarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita bersatu dengan Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1-3. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan semata. Jangan sesat dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kudus kuterima? Yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah pada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan perak atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayannya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Tema kepemimpinan yang menghamba. 1. Pendahuluan. Dalam nats khotbah ini dikatakan ada 2 murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes.
meminta kepada Yesus agar diberikan posisi di kanan dan kiri Yesus. Menjawab itu, Yesus bahwa, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Mendengar perkataan itu, maka Yakobus dan Yohanes menjawab dengan perkataan, "Kami dapat." Setelah mendengar jawaban itu, Yesus berkata bahwa, "Perkara duduk di sebelah kananku atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu diberikan." Mendengar perkara itu, ke-10 murid marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kemudian Yesus memanggil murid-murid dan menasihati mereka agar tidak terpecah. Apakah nasihat pengajaran Yesus kepada ke-12 murid? Penjelasan. Pertama, jadilah pelayan bagi sesamamu. Seruan ini diungkapkan dengan perkataan, "Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan." Panggilan kepada murid-murid adalah menjadi pelayan bagi sesamanya. Ketika kita tidak mau melayani sesama, maka kita bukanlah seorang pelayan. Karena dengan melayani, maka kita akan mengenal apa yang disebut dengan kerendahan hati. Yesus dalam pengajarannya selalu mengajarkan kepribadian yang rendah hati kepada para murid dan kita juga pada saat ini. Ternyata pelayan yang melayani adalah tanda dari kerendahan hati, dan melalui itulah dia semakin dipuji dan dimuliakan. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau menjadi pelayan bagi sesamanya, itulah yang besar." Kemudian pertanyaan mungkin bagi kita, kenapa Yesus tidak memberikan apa yang menjadi permintaan Yakobus dan Yohanes itu? Karena permintaannya adalah sebuah gambaran akan keegoan dan ketinggian hati. Mereka meminta kedudukan yang terhormat untuk memperlihatkan keistimewaan diri di hadapan sekelilingnya. Mungkinkah itu terjadi pada masa sekarang ini? Tentu saja. Selalu akan ada orang yang mencari kewibawaan, penghormatan melalui kedudukan, ataupun posisi baik di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan negara. Sementara nats ini berkata, "Bukanlah kedudukan atau jabatan yang menentukan kewibawaanmu, tetapi kesiapan, haradeonmu, melayani sesamamu baik di tengah gereja dan masyarakat." Keadaan itulah yang diutarakan melalui ayat 44. "Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Perkataan ingin menjadi terkemuka atau dipatujulu menandaskan tentang seorang pemimpin menjadi orang yang terkemuka, maka hendaklah menjadi hamba bagi semuanya. Perkataan hamba memperlihatkan kepribadian yang mau atau bersedia melayani sesamanya, dan ini menjadi cerminan akan kerendahan hati. Sebaliknya, orang yang mencari wibawa atau kehormatan tetapi tidak siap untuk melayani sesamanya adalah kepribadian yang egois dan tinggi hati. Kenapa? Ketika kita mau melayani, maka kita akan menyertakan kepribadian yang rendah hati, dan ini diperlihatkan dari kesiapan kita untuk membagi waktu, tenaga, hati, pikiran, dan segala talenta yang Tuhan sudah karuniakan. Tidak akan mungkin kita melayani jika kita merasa rugi untuk membagi berkat Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Itulah wujudnya kerendahan hati, ketika kita mampu berbagi baik waktu, tenaga, dan pikiran. Jadilah pelayan yang sejati. Kedua, jadilah pelayan yang melayani. Pada ayat 45 dikatakan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yang menjadi patron atau cermin bagi kita sebagai pelayan
dalam ayat ini adalah hidup Yesus sendiri yang melayani dan dengan mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kenapa Yesus mau mati? Sebagai bentuk kesetiaan atau loyalitas sebagai hamba kepada Allah Bapa, kesetiaan atau haunduhon sebagai hamba Allah menjadi syarat mutlak agar kita menjadi hamba yang setia atau taat sebagaimana Yesus telah melakukannya. Ketaatan kita sebagai hamba Allah bukan seperti kepada manusia, tetapi kepada Allah, yaitu sebagai hamba tunduk kepada Allah. Unang gabe napasosi idabohi. Alai gabe naposona unduk holan tu debata. Oleh karena itu, panggilan Tuhan melalui nas khotbah ini adalah baiklah para pelayan, baik tahbisan dan non-tahbisan, atau pendeta, penatua, dan majelis, melayani lebih sungguh, bukan melihat siapa dia, sebagai wujud nyata kesetiaan dan ketaatan kepada Allah semata. Melalui itu semuanya, setiap pelayanan kita menjadi kemuliaan baginya. Demikian hal dengan kita, warga jemaat yang juga terpanggil menjadi hambanya melalui imamat am, orang yang percaya, dalam setiap pekerjaan aktivitas kita, guru, dokter, polisi, hakim, jaksa, pebisnis, wira swasta, pengacara, parbeca, pelajar, dan lainnya. Biarlah itu semua kita lakukan sebagai wujud nyata ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah semata. Sebagai hamba yang taat dan setia, kita melaksanakan segala aktivitas dengan kebenaran dan kejujuran. Sebagai hamba yang taat dan setia, kita melayani bukan karena uang. Yakinlah, uang dan segala materi akan hadir sebagai wujud nyata berkat Allah akan pelayanan. Bandingkan dengan Matius 6 ayat 33. Dasar atau motivasi pelayanan hendaklah bukan materi, tetapi ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Karena demikianlah teladan hidup yang Yesus berikan bagi kita. Ketiga, menjadi hamba yang tulus, berkorban sebagaimana Yesus adanya. Pengorbanan yang dilakoni Yesus adalah sebagai bentuk ketulusan atau habulusan hati sebagai hamba yang setia. Jika dalam diri seorang hamba tidak ada ketulusan atau bulus niroha, maka tidak akan ada pengorbanan. Ketulusan hati adalah syarat dalam diri seorang hamba Tuhan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sebab ketulusan hati menjadikan kita siap berkorban, baik waktu, pikiran, tenaga, sebagai pelayan. Dang tarulaon hita ulaut ta, gabena poso pangoloi ni dibata, molondang tulus rohatta, menjalo huhut mangula akka ulaon na pinasahat ni dibata tu hita. Ingat, ketulusan hati tidak akan mendatangkan sungut-sungut. Hendaklah menjadi pelayan yang taat, tulus dan rela berkorban, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam setiap hidup dan pelayanan kita. Penutup. Hendaklah menjadi pelayan atau hamba Allah yang setia, yang mengasihi, mencintai pelayanan melalui kasih Kristus yang mati bagi semua orang atau ciptaannya. Di ayat 42-43 dikatakan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atau atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Perkataan ini mengajarkan agar tidak ada hamba yang otoriter, yang memerintah dengan kuasa atau tangan besi, tetapi baiklah dengan kasih. Dan janganlah kita mau menjadi hamba hanya oleh karena kuasa yang memiliki tangan besi. Keduanya adalah tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena kedua tidaklah berdasarkan kasih.
Kepemimpinan yang diktator dan otoriter tidaklah menghasilkan ketaatan yang tulus di dalam pelayanan, dan pelayan yang berada dalam kungkungan kediktatoran atau keterpaksaan maka tidak akan melaksanakan tugas penata layanan yang tulus dan hasilnya tidak akan berbuah manis dan lebat. Tetapi agar buah pelayanan adalah manis dan lebat, maka baiklah didasarkan pada cinta dan kasih kepada Allah dan sesama. Oleh karena itu, apapun bentuk pekerjaan yang Tuhan titipkan, baik sebagai pemimpin di dalam gereja, masyarakat, keluarga, baiklah kita lakukan di dalam kasih. Jauhkanlah sikap hidup yang diktator dan otoriter. Mari memperlihatkan integritas sebagai hamba yang taat dan setia, tulus dan kasih akan Allah dan sesama. Amin. Bacanya dari Firman Jemaat nomor 419 ayat 2. Yesus pimpinlah. Berilah kami pun iman yang teguh. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalanmu. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nyanyi persembahan kidung pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih